Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fawsikum wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqin. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Al-Falah, para jamaah subuh dan para jamaah, bapak-bapak, ibu, remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir bersama di tempat yang mulia ini bersama-sama lapor ilallah. Semoga amaliyah kita, baik amal yang fardu maupun yang sunnah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimahullah, memanfaatkan waktu yang baik ini, marilah kita sama-sama mudarasah tadabbur bersama satu ayat di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-A'raf ayat 158. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Inni Rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ardh la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, khitabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khitab arahan, yaitu perintah atau khitab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada semua manusia. Qul sini ada qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad. Pada siapa? Pada semua manusia. Ya, meskipun tentu pada masa itu ya terbatas ya, karena masih ya, lingkupnya masih kecil. Tapi ini jangkauannya sangat
Kalau dulu istilahnya hanya namanya ya, antara Arab dengan Ajam. Ya, Arab ya, dengan Ajam. Ajam itu berarti non Arab. Nah, Indonesia termasuk Ajam. Ya, selain Arab, yang ketika itu Arab masih terbatas pada Mekah dan Madinah. Waktu itu ya, masih terbatas di sini. Meskipun kemudian diperluas ya. Sekarang ada negara-negara Arab yang berbahasa Arab ya, perluasan setelah masa-masa ekspansi pada masa kekhalifahan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan, untuk mengatakan kepada semua manusia, ya ayyuhan nas. Ini semacam apa? Deklarasi, informasi. Wahai sekalian manusia, baik bangsa Arab maupun non-Arab. Berarti seluruh dunia. Jadi risalah Nabi Muhammad SAW itu untuk seluruh dunia. Ya ayyuhan nas, inni Rasulullahi ilaikum jami'an. Ini agar supaya kita membaca ini agar supaya tidak ada lagi istilah-istilah bahwa itu kan untuk bangsa Arab. Ya. Kalau bangsa Indonesia beda, ya. Bangsa Arab dan Amerika beda, sama ya. Ini Rasulullah ilaikum jami'an. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah. Ya, utusan Allah untuk semua umat manusia, jami'an, semua. Jadi Rasulullah SAW itu diutus untuk semua manusia yang sejak diutusnya atau sejak awal diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka umat manusia yang ada pada waktu itu wajib beriman. Bagi yang sudah sampai informasinya, karena ada yang sampai, ada yang belum sampai. Ya, kalau yang sampai, tentu yang pertama adalah penduduk Mekah. Itu pertama. Ya, kemudian luas semakin informasi pada masa itu kan sangat-sangat terbatas. Ya, maka siapapun yang sudah mendengar kerasulan Nabi Muhammad SAW, sampainya risalah kepadanya, maka semuanya wajib beriman pada baik Arab maupun non-Arab. Palestina waktu itu belum menjadi Arab, belum. Sekarang sudah, sekarang berbahasa Arab. Ini Rasulullah ilaikum jami'an. Ini merupakan salah satu bentuk takrim, kemuliaan dan keagungan Rasulullah SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Risalahnya adalah risalah yang terakhir, ya, yang menyempurnakan risalah sebelumnya. Ya. Makanya dalam satu riwayat hadis disebutkan bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW itu diibaratkan seperti sebuah bangunan, hanya tinggal satu batu bata saja. Ya. Untuk menjadi sempurna bangunan itu tinggal satu batu bata. Nah, inilah Nabi yang terakhir. Ya. Al-Ladina, satu
Baginda itulah adalah yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lengkap semua risalah Allah Subhanahu Wa Taala untuk semua manusia sedunia. Ya. Jadi tidak ada pemisahan. Tidak ada pemisahan. Berbeda dengan Nabi sebelumnya, Nabi terdahulu. Wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan. Nabi sebelumnya itu diutus hanya untuk kaumnya saja. Yaitu dibatasi oleh wilayah geografis, ya, dan juga dibatasi oleh waktu, ya, sampai kapan Nabi terdahulu. Jadi meskipun bisa jadi bersamaan, ya, bersamaan artinya bersamaan itu pada masa yang sama, ya. Contohnya Nabi Syuaib, ya, Nabi Syuaib. Sebelum Nabi Musa diutus, Nabi Syuaib sudah ada. Ya. Hanya saja Nabi Syuaib, ya, memimpin atau membimbing umatnya di negeri Madian. Waktu itu Nabi Musa belum sampai ke Madian. Nabi Musa sampai ke Madian karena lari dari Mesir. Lari, bukan naik kendaraan, lari, ya, kuat, begitu kuat, lari sendirian, sampailah terdampar di Madian. Kemudian bertemulah dengan gembala api. Juga belum tahu ini daerah apa, belum tahu, ya, tidak ada pedoman, tidak tahu. Hanya saja pada saat itu membantu meringankan beban dua orang wanita untuk mengangkat penutup air minum kambing. Dari situlah kemudian Nabi Musa bertemu dengan Nabi Syuaib alaihissalatu wassalam. Nabi Syuaib sudah membimbing umat. Dan kecurangan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Syuaib, ya, di antaranya adalah dalam hal timbangan. Jadi kaumnya Nabi Syuaib itu sangat menonjol dalam kecurangan menimbang, ya, atau menangkap. Kalau untuk sendiri minta dipenuhi, kalau untuk orang lain dikurangi. Itu, ya, makanya banyak seruannya dan auful kaila wal mizan. Nabi Syuaib tidak diperintahkan untuk berdakwah misal, karena memang jaraknya juga cukup jauh. Allah alam kalau kita punya sekarang. Dan 10 tahun kemudian, ya, Nabi Syuaib masih ada. 10 tahun kemudian sejak pertemuannya dengan Nabi Syuaib, Nabi Musa kembali ke Mesir, ya, dan mendapatkan tugas kerasulan untuk mendakwahi Fir'aun. Ini kan artinya dari segi masa berdekatan, bahkan masih ada kebersamaan, ya, tapi posisinya yang berbeda, letak geografinya berbeda. Maka Nabi Syuaib hanya untuk kaum Madian saja, tidak merambah ke Yaman. Demikian juga Nabi Musa. Nabi Musa hanya untuk kaum Bani Israel. Yang waktu itu kaum Bani Israel banyak menetap di Mesir. Jadi di Mesir itu ada dua warga negara, ya, suku Kipti sama suku atau kaum Bani Israel. Kipti itu yang asli, penduduk aslinya. Kalau Bani Israel itu pendatang.
Ya. Dan nabi-nabi sesudah Nabi Musa bersama, ya, khususnya nabi-nabi Bani Israel, hanya untuk kaumnya saja. Nabi Lot juga sama. Nabi Lot hanya untuk kaumnya saja, ya, yaitu di suatu daerah namanya Sodom, yaitu Nabi Lot, ya, nama daerahnya Sodom. Penyimpangannya yaitu perilaku sodomi, dari kata Sodom, perilaku seksual menyimpang, ya, kaumnya Nabi Lot. Hanya di kampung itu saja, ya, tidak merambah ke kampung yang lain. Nah, ini maka deklarasi sebuah pengumuman semua manusia. Allah perintahkan agar supaya Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Nah, maka tidak ada lagi Islam Arab, Islam non-Arab, Islam Arab, Islam Nusantara, Islam Arab, Islam Malaysia, tidak ada. Islam jadi Islam, sumbernya sama, Al-Quran sama, Sunnah wa hadis-hadis yang dijadikan panduan juga sama. Keduanya berbahasa Arab. Ya, silahkan setiap bangsa boleh menerjemahkan, gitu, ya. Boleh menerjemahkan untuk memahaminya. Yang Inggris dengan bahasa Inggris, yang Jawa dengan bahasa Jawa, ya. Boleh memahami maknanya. Tapi Al-Qurannya tidak berubah, hadisnya tidak berubah. Al-Quran berbahasa Arab, hadis pun berbahasa Arab. Terjemah itu adalah terjemah maknanya, terjemah makna bukan terjemah lafziyah atau harfiyah. Nah, berikutnya alladzi lahu mulkus samawati, yang memutusnya, yang memutus, ya. Nabi Muhammad SAW itu adalah Allah, zat yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh, kerajaan langit dan kekuasaan, baik kekuasaan alam ulwi, alam atas, maupun alam bawah, dan antara keduanya, sehingga semua yang ada di atas, di langit maupun yang ada di bawah, di bumi, dan yang ada di antara keduanya itu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Itu sebuah penegasan agar tidak ada lagi pertanyaan begitu. Siapa yang memutus? Siapa yang memutus? Yang memutus adalah Allah. Allah yang memiliki kekuasaan, memiliki kerajaan langit dan bumi, dan kekuasaannya itu mutlak. Semua yang ada di atas maupun yang ada di bawah, termasuk benda-benda langit, termasuk benda-benda di bumi, al-jamadat, ya, benda-benda padat, batu, ya kan? Batu itu tunduk. Kalau Allah perintahkan batu itu bergeser, maka bergeser. Bayangin kan, gede banget kalau dipotong manusia berapa orang itu?
nggak akan sanggup. Tapi atas izin Allah batu itu bergeser, ya, dan beradanya di sungai-sungai, ya, yang terkadang membentuk semacam penahan, ya. Karena Bapak Ibu kalau memperhatikan sungai dari yang dari atas, ya, banyak batu dihadang, laju air ini dihadang dengan batu, yang batunya besar, gitu ya, luar biasa. Ya, bahwa kalau tidak ada batu di sini, maka terjangan air akan kuat sekali ke bawah. Ya, dengan adanya batu besar, maka apalagi aliran sungai itu tertahan. Pertanyaannya kan, ini batu dari mana? Tadi segede ini, gede apa? Ya, kalau kita ke sungai-sungai yang ada di pegunungan itu banyak batunya. Sungai Ciliwung, tapi jangan Ciliwung yang di Jakarta, Ciliwung yang di Bogor, ya, Ciliwung yang di Cianjur. Itu batu-batu besar, ya. Airnya jernih. Itu batu bergeser atas izin Allah. Demikian juga benda-benda langit, bulan, bintang, matahari, ya. Yang di bumi juga semua makhluk hidup di bumi. Ada binatang, ya. Binatang itu taat, binatang itu bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian manusia tidak paham tasbih mereka, ya. Tasbihnya ayam, kita tahunya ayam itu tokok-tokok, ya. Padahal itu bagian dari tasbih. Tasbihnya kambing, tasbihnya sapi, kerbau dan lain-lain, ya. Bukan sekadar bunyi. Kambing memahami bukan sekadar bunyi. Demikian juga ayam. Tatap pembuatan kodok habis hujan, itu kan bunyi. Itu tasbih mereka. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak paham, tidak mengerti tasbih mereka. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Ini penegasan dari alladzi lahu mulkus samawati wal ardh la ilaha illa hu, yaitu Allah, ya. Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak diibadahi, ya, illa kecuali, ya, selain dari huwa yuhyi wa yumiit, yang menghidupkan dan mematikan. Allah lah yang menghidupkan makhluk, dan juga Allah pula yang mematikannya pada waktunya, ketika sampai ajal makhluk tersebut, ya, semuanya, ya. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut itu bukan hanya untuk manusia, cuma karena yang terkena khitab itu manusia, ya, semua. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Gunung ada ajal,
Kalau sudah saatnya tiba, ya belum meletus ya terus. Tidak ada yang bisa, Pak. Tidak ada yang bisa menghalangi gunung meletus. Siapa yang bisa? Teknologi modern sampai hari ini tidak ada. Jadi gunung biarlah meletus. Ya, karena sudah sampai waktunya. Ya, gunung meletus juga atas izin Allah, atas perintah. Jadi ajal itu untuk semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya manusia saja. Manusia jelas ya. Ajal sampainya batas usia. Yuhyi, Allah lah yang menghidupkan. Ya, Allah yang menumbuhkan tanaman. Tugas manusia itu menanam, bukan menumbuhkan. Tugas petani hanya menebar benih, bukan menumbuhkan biji. Siapa yang menumbuhkan? Biji jagung dilempar atau ditanam di tanah. Beberapa hari kemudian tumbuh. Siapa yang menumbuhkan? Allah yang menumbuhkan. Ya, biji-bijian, pepohonan, syajarah, ya, pohon-pohon, Allah yang menumbuhkan. Demikian juga Allah yang menghidupkan manusia. Fase perjalanan manusia dari kondisi mati, hidup, mati, nanti bakal hidup lagi. Ya, posisi sebelumnya mati, ya, mati. Artinya mati tidak, belum ada. Ya, artinya mati itu belum ada, belum tercipta. Kemudian hidup, lahir ke dunia. Ya, beberapa saat sesuai ajal. Ya, ada yang hanya 1 jam, ada yang 1 bulan, ada yang bertahun-tahun, bahkan ada yang 100 tahun. Ya, baru sampai ajalnya. Ya, hidup. Ini kehidupan yang pertama. Setelah hidup ini sampai ajalnya maka mati. Allah yang mematikan. Allah yang mematikan karena ajalnya sudah sampai. Sebab kematian itu yang beragam. Allah ciptakan sebabnya beragam. Ya, sebab kematiannya yang beragam itu sebabnya. Tapi kalau ajalnya pasti, dan ajal itu satu. Ya, ajal hanya satu. Ya. Sebab sampainya beragam. Dan Allah yang menentukan. Ada yang sebabnya karena sakit, ya, sakit. Ada yang sakit sebentar, ya. Ada yang sakit lama, ya. Dan sakit belum tentu juga meninggal. Ada yang sehat, ya kan? Kondisinya sehat, tiba-tiba drop. Nah, orang kaget lah. Baru main baru. Ada juga yang secara mendadak, kebakaran, kena bencana atau kena musibah tabrakan dan lain sebagainya. Itu hanyalah sebabnya. Ya. Sebabnya kematian. Bukan berarti manusia bisa memilih. Ya. Saya nanti matinya mau begini aja. Belum. Ya. Akhirnya nanti seperti apa? Makanya ketika ajal itu telah tiba, kita tidak boleh mengatakan apa? Seandainya. Seandainya demikian maka akan demikian, nggak bisa. Wah, ini kalau seandainya tidak ada,
taksi yang mau di sini pasti selamat semua. Itu kan cuma sebabnya saja. Bisa jadi ada sebab lain. Dan kemarin ya, apaan jangan terjemah haji kenapa enggak ma'atul bom 4 yang meninggal ya. Sebabnya karena melintas, dan setiap hari juga ada kendaraan melintas. Kan setiap hari melintasannya ketika nggak ketabrak. Itu ya. Jadi kalau kita mau cari-cari ya, terakhirlah kembalinya kepada Allah, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah untuk pasrah, untuk kesabaran bahwa kita ini adalah milik Allah dan hanya kepada Allah yang kita kembali. Sebabnya yang beragam sebab ya, tapi ajal tetap satu, kematian itu satu. Kemudian fase berikutnya setelah mati, ini berarti kematian yang kedua ya. Maka akan ada kehidupan yang kedua, yaitu nanti kehidupan ukhra, kehidupan akhiratnya. Jadi yuhyi wa yumiit di dunia. Ya, dialah yang menghidupkan dengan memberikan berbagai macam fasilitas kehidupan. Dikasih rezeki, ya, dikasih sarana-sarana, ya, oksigen alami, ya, oksigen alami, oksigen, benar ya, oksigen alami ini yang buat kita hirup, ya, sehingga bernapas bisa lega, bernapas lega, oksigen alami. Luar biasa kan? Allah berikan fasilitas, dan hanya di bumi lah adanya oksigen alami. Hanya di bumi, ya, tidak ada di tempat lain. Mana dalilnya? Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Di halaman pertama di surat Al-A'raf. Ya, walaqad makkannakum fil ardi, dan sungguh kami tempatkan kalian manusia, Adam dan keturunannya fil ardi di wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Kami jadikan untuk kalian hidup di bumi ini ma'ayish, tempat atau sarana-sarana kehidupan. Ada semuanya. Ya, bukan hanya makanan yang dimakan dengan beragam jenisnya, minuman juga begitu, airnya macam-macam, ada air tawar, air asin. Ya, yang asin bukan hanya air tawar, tapi air sumur kita juga asin. Ya, beragam itu sarana kehidupan. Ya, sarana itu ma'ayish. Wa ja'alna lakum fiha, dan yang seringkali terabaikan, tidak dianggap nikmat itu tadi. Nikmat menghirup oksigen bebas. Ya, kita bisa menurut berapa itu kalau diuangkan sudah berapa miliar kita bisa. Ya, dalam sebulan. Ya, namun contoh ketika seorang yang sakit harus masuk ICU, untuk berapa tabung oksigen dalam sehari, dan harganya lumayan mahal. Ya, itu coba dianalogikan ketika kalau kita ya, menghirup oksigen secara bebas. Itulah sarana kehidupan. Allah yang menyediakan semuanya, karena Allah lah yang menghidupkan makhluk, yang menghidupkan manusia. Wajib itu, dan dialah yang mematikannya pada saat ajalnya telah sampai. Ya, ajalnya telah sampai. Ya, sebabnya ada sebab tidak lebih sakit. Ya, sakit itu pintu akhirnya dua. Satu diantara dua. Pintu pertama sehat,
Ya. Yang kedua, mati. Ya. Kalau Allah menghendaki hidup yang baik, maka disehatkan. Kalau Allah menghendaki kematian, mati melalui sarana atau pendahuluan sakit. Ada juga ya yang tidak dihadapui rasa sakit. Ya. Namanya orang olahraga itu pada orang sehat, Pak. Apalagi main futsal. Main futsal. Pulang main futsal. Ya. Tidak lama setelah istirahat tiba-tiba lemes, terus bawa ke rumah sakit, selesai. Ya. Itu ajalnya sudah sampai. Ya. Ada juga yang sakit lama nggak meninggal, tapi begitu dalam keadaan sehat dia meninggal. Nah itu kan ada. Setelah lebih dari 10 tahun dia sehat, sembuh dari sakitnya, dari pecahnya pembuluh darah. Sekitaran 15 tahun karena dari melahirkan sampai anaknya di kelas 1 SMA barulah meninggal. Dan meninggalnya di sholat tahajud. Jadi sholat tahajud dan sehat. Nah, kita tidak tahu ya rahasia-rahasia. Makanya kematian itu misteri. Kapan datang? Nah, ketika ada orang meninggal, itu menjadi pelajaran berharga bagi kita. Nah, fa'aminu billahi wa rasulihi, semuanya maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, yaitu an-nabiyyul ummi, seorang nabi yang ummi. Artinya ummi tidak pandai baca tulis. Ini merupakan gelar, satu gelar kehormatan bahwa kondisi Nabi Nabi Muhammad SAW itu adalah an-nabiyyul ummi, seorang nabi yang sehingga tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran ini adalah benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran bukan karangan, bukan syair-syair karangan. Bagaimana mau ngangkat tulis gak bisa. An-nabiyyul ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya. Ya, ucapannya ini dibenarkan oleh amal Nabi. Dan Nabi yang ummi beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Maka wattabi'uhu, ikutilah dia. Ya, maksudnya tempuhlah jalan dan ikutilah jejaknya, itu jejak sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perintah wattabi'uhu supaya la'allakum tahtadun, supaya kalian mendapat petunjuk ke jalan yang benar, jalan yang lurus untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dua kebaikan yang diraih, dua kebaikan yang kebaikan di dunia saat ini dan kebaikan serta keselamatan di akhirat. Syaratnya ittiba'ur rasul, mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan bimbingan dengan hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa istiqamah dalam mengemban amanah di dunia ini sampai dengan
akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ja'alna Allah wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.